bertemu kembali dengan saya Polmer Nadabdab. Pada saat ini saya akan lanjutkan persamaan nilai mutlak. Kalau di persamaan nilai mutlak yang pertama yang kita bahas adalah dengan menggunakan konsep jarak dan definisi. Nah, sedangkan di sini yang mau kita bahas itu di persamaan nilai mutlak yang kedua ini adalah bentuk persamaan seperti ini. Yang pertama, ada harga mutlak fx sama dengan gx. Artinya yang pertama ini adalah di sebelah kiri ada harga mutlak, di sebelah kanan tidak ada. Kemudian yang kedua, kiri dan kanan ada harga mutlak. Nah, yang ketiga, nanti itu persamaan harga mutlak itu dalam bentuk persamaan kuadrat. Nah, yang keempat itu berbentuk seperti ini. Harga mutlak fx tambah harga mutlak gx sama dengan harga mutlak gx. Nah, ini yang mau kita bahas untuk sekarang. Nanti akan saya berikan masing-masing satu contoh soal untuk satu bentuk. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Nah, di sini dia yang ditanyakan adalah nilai x. Ini nilai x ya. Nilai x yang memenuhi ini salah, ini bukan pertidaksamaan, mestinya ini adalah persamaan. Ya. Oke. Nah, jadi ini bukan pertidaksamaan, saya coret aja. Nah, soalnya adalah harga mutlak 3x plus 2 plus 4x sama dengan 6. Berarti ini bentuk yang mana yang yang sudah ada tadi, yang bentuk 4 bentuk tadi itu. Nah, langkah pertama coba saya buat begini. Harga mutlak 3x plus 2 sama dengan, nah 6, yang ini 4x-nya saya pindahkan ke kanan. Berarti jadinya kan gini dia. 6 dikurangi dengan 4x. Berarti ini sesuai dengan bentuk yang pertama. Di sebelah kiri ada harga mutlak, di sebelah kanan tidak. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini untuk menyelesaikannya kita ingat saja definisi harga mutlak. Coba kalau saya buat ini. Harga mutlak ya, harga mutlak 3x plus 2. Jadi yang kita ubah adalah yang di dalam harga mutlak ini akan sama dengan, begitu ya, ini akan sama dengan, oke, saya buat begini, positif 3x plus 2 untuk 3x plus 2 lebih besar sama dengan 0. Atau dengan kata lain ini x lebih besar sama dengan minus 2/3. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini sama dengan min, begitu ya, min 3x plus 2. Jadi ini harus kalian ingat lagi definisi harga mutlak ya. Ini untuk 3x plus 2 lebih kecil dari 0. Atau dengan kata lain sama saja ini dengan x lebih kecil dari minus 2/3. Nah, setelah itu kita definisikan, maka satu-satu syarat itu kita gunakan. Seperti ini maksudnya. Coba kita lihat ya, coba kita lihat untuk ya, untuk x lebih besar sama dengan minus 2/3. Yang ini. Nah, fungsinya kan 3x plus 2 ya. Nah, sehingga harga mutlak 3x plus 2 ini kita ganti dengan 3x plus 2. Berarti ini 3x plus 2. Ya kan? 3x plus 2 atau yang ini kan sama dengan 6 dikurangi 4x. Dengan demikian kalau kita pindahkan ke kiri x-nya berarti ini jadinya 7x sama dengan 6 kurang 2 ya, 4. Maka x sama dengan
4/7. Lihat tadi, ini kan ada syaratnya loh ya, hati-hati. Bahwa X-nya lebih besar dari minus 2/3. Lebih besar sama dengan minus 2/3. Apakah X sama dengan 4/7 ini lebih besar dari minus 2/3 di dalam interval itu? Iya. Di dalam interval ya, lebih besar dari minus 2/3 itu kan, 4/7 itu kan lebih besar dari minus 2/3. Jadi ada di dalam intervalnya ya. Nah, kalau begitu, maka yang ini tentu memenuhi. Ya, oke. Syarat yang kedua, ya dengan cara yang sama. Kita lihat yang kedua. Untuk kita perhatikan yang ada di definisi ya. Untuk X lebih kecil dari yang ini ya, minus 2/3. Untuk X lebih kecil dari minus 2/3, maka harga mutlak 3X plus 2 bernilai ini kan. Berarti yang ini kita ganti dengan minus ini ya. Berarti min dalam kurung 3X plus 2 sama dengan ya, sama dengan 6 kurang 4X. Kalau ini kita kalikan ke dalam, maka min 3X kurang 2, begitu ya. Nah, sama dengan 6 dikurangi dengan 4X. Yang ada X-nya kita pindahkan ke kiri. Berarti min 3X ditambah dengan 4X. X ya, sama dengan yang ini ke sini, 6 tambah 2 berarti ya 8. Perhatikan, dia tadi kan untuk X lebih kecil dari minus 2/3. Sementara ini kita dapat X nya berapa? 8. Apakah 8 itu ada di lebih kecil dari minus 2/3? Tentu tidak. Kalau begitu, yang ini tidak memenuhi. Maka nilai X yang memenuhi hanyalah 4/7. Berarti pilihannya yang mana? Pilihannya adalah D. X sama dengan 4/7 saja. Oke, baik. Itu untuk soal nomor 1. Kita lihat untuk soal nomor 2. Penyelesaian persamaan harga mutlak 2X kurang 3 sama dengan harga mutlak min X. Nah, ini ada di kiri harga mutlak, di kanan juga ada harga mutlak. Nah, sebelum kita selesaikan, ada harga mutlak kiri dan ada harga mutlak kanan, perlu kalian ingat ya, sifat harga mutlak atau sifat nilai mutlak. Nah, ini saya tuliskan. Oke. Sifat nilai mutlak itu yang pertama, harga mutlak X ini sama saja dengan harga mutlak min X. Kemudian bahwa X kuadrat ini sama saja dengan harga mutlak X dikuadratkan. Kemudian bahwa harga mutlak X ini sama saja dengan akar dari X kuadrat. Nah, di sini saya berikan ya, atau saya tuliskan sifat harga mutlak 3 buah ya. Jadi ini tolong diingatkan. Nah, kalau ini sudah kita ingat, berarti sifat itulah yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal yang di atas. Berarti saya tulis begini ya. Harga mutlak 2X kurang 3 sama dengan harga mutlak min X. Berarti tentu sama dengan harga mutlak X. Nih, ya. Oke, kalau begitu. Nah, di sini ada harga mutlak kiri dan kanan. Ya, ada harga mutlak kiri kanan. Coba kita lihat sifat yang kedua ini. Sifat yang kedua ini. Ya. Kalau kita lihat sifat yang kedua itu dengan mengkuadratkan kiri dan kanan ini, berarti harga mutlak 2X kurang 3 tentu bisa saya tuliskan ini menjadi
2x kurang 3 kuadrat. Ya kan? Harga mutlaknya hilang ya. Yang nomor 2 ya, sifat nomor 2. Nah, ini sama dengan apa? X kuadrat. Nah, kalau sudah, berarti yang di sebelah kiri tinggal kita kuadratkan. Yuk, 4x kuadrat, kalau dikuadratkan, dikurangi dengan berapa nih? 12 ya. 12x tambah 9 ya. Sama dengan x kuadrat. Kemudian kita pindahkan x kuadratnya ke kiri. Maka ini akan menjadi 3x kuadrat dikurangi dengan 4x plus 9 sama dengan 0. Nah, kalau ini kita semuanya bagi 3, maka kita akan mendapatkan x kuadrat kurang, ini bukan 4 ya, tapi tadi adalah 12 ya. Nah, kalau ini kita bagi 3, baru hasilnya ini 12 bagi 3 baru 4 ya. Nah, ini plus 3 sama dengan 0. Nah, kemudian kalau ini kita faktorkan ya, kalau ini kita faktorkan tentu ini faktornya apa? X kurang 1 kali X kurang 3 sama dengan 0. Sehingga kita dapat X-nya 1 atau X-nya sama dengan berapa? 3. Nah, jadi jawabannya adalah E ya, 3 atau 1. Nah, seperti itu dia. Sebenarnya kalau ada harga mutlak kiri kanan, boleh juga kita gunakan cara seperti ini. Ya, coba lihat. Kalau misalnya saya tuliskan ada harga mutlak A sama dengan harga mutlak B. Ya, maka kalau nanti ada harga mutlak A atau harga mutlak fungsi A fx, yang ini fx, yang ini juga fungsi gx misalnya, maka boleh kita gunakan caranya begini. A kurang B kali A tambah B sama dengan 0. Artinya dikurangkan kali kemudian dijumlahkan. Ya, boleh juga. Kalau misalnya kita gunakan dengan cara seperti ini untuk soal ini gimana? Berarti ini anggap A, yang ini anggap B. Berarti yang pertama tadi apa? A kurang B. Berarti A-nya adalah 2X kurang 3 kurang B. B-nya kan yang ini. Berarti kurang X. Kali A tambah B. A-nya adalah 2X kurang 3 tambah B. Berarti tambah X. Nah, tentu ini akan sama dengan 0. Sehingga kalau kita kurangkan ini 2X kurang X, hasilnya adalah X kurang 3 kali. Nah, ini ada 2X tambah X, berarti 3X kurang 3 sama dengan 0. Maka pembuat nolnya ini berapa? X sama dengan 3 atau pembuat nolnya ini tentu berapa? X sama dengan 1. Jadi jawabannya sama dengan yang ini. Jawabannya sama dengan ini. Ya. Jadi nanti terserah kalian mau menggunakan cara yang mana. Ya. Oke, mudah kan ya? Baik, itu untuk soal nomor 2. Ya. Kita lanjut. Soal nomor 3 yaitu bentuk yang persamaan kuadrat. Yang ini ya, bentuk persamaan kuadrat. Di sini sudah saya tuliskan contoh soalnya. Nah, penyelesaian dari persamaan harga mutlak X plus 7 kuadrat kurang 3 kali harga mutlak X plus 7 kurang 4 sama dengan 0. Ini sama dengan 0 ya. Yang ditanya penyelesaiannya. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan ini? Nah, ini mudah ya. Tinggal kamu ingat saja persamaan kuadrat ya. Nah, jadi kita misalkan aja harga mutlak X plus 7 ini misalnya A. Oke, jadi kita misalkan A adalah harga mutlak X plus 7. Nah, kalau itu kita misalkan A, berarti kan jadinya persamaan kuadratnya menjadi apa? A kuadrat kurang 3 kali A kurang 4 sama dengan 0. Begitu kan?
Nah, kalau begitu kan ini tinggal kita faktorkan. Berarti kalau difaktorkan A kurang 4 kali A tambah 1 sama dengan 0. Sehingga nilai A sama dengan 4 atau A sama dengan min 1. Hati-hati, bukan ini jawabannya. Tadi kan kita masih memisalkan A, ya, yaitu harga mutlak X plus 7. Nah, kita kembalikan. Berarti A kita kembalikan ini adalah harga mutlak X plus 7 sama dengan 4 atau harga mutlak X plus 7 sama dengan min 1. Ya. Nah, berarti dari sini kita akan mendapatkan nilai X-nya dengan mengingat sedikit kembali definisi harga mutlak. Di persamaan nilai mutlak yang pertama, soal seperti ini sudah kita bahas. Ya, kalau langsung saya buatkan dengan mengingat persamaan nilai mutlak yang pertama, berarti ini sama dengan apa? X plus 7 sama dengan 4 atau X plus 7 sama dengan minus 4. Sehingga X-nya adalah ini pindah kemari. Begitu ya. Ini adalah minus 3 atau X-nya sama dengan berapa? Min 11. Yang ini pindah ke sini. Nah, kita dapat X-nya minus 3 atau X-nya minus 11. Nah, kemudian yang kedua, ini masih ada yang belum kita selesaikan. Harga mutlak X plus 7 sama dengan min 1. Nah, bagaimana menurut kalian penyelesaiannya ini? Ingatkan bahwa harga mutlak itu adalah nilai yang selalu bernilai positif. Berarti kalau harga mutlak X plus 7 sama dengan min 1, apakah ada nilai X yang memenuhi? Apakah ada bilangan positif sama dengan bilangan negatif? Kan itu artinya ini ya. Nah, tentu ini tidak ada nilai X yang memenuhi. Ya. Jadi dari sini tidak ada nilai X. Maka jawabannya hanya minus 3 atau min 11 atau min 11 minus 3. Oke, begitu ya? Oke, baik. Saya yakin bisa memahami. Nah, ini dia soal terakhir. Kita lihat himpunan penyelesaian dari harga mutlak X kurang 7 kurang harga mutlak X kurang 2 sama dengan 3 adalah. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaian soal ini seperti apa? Nah, ini tinggal kita ingat saja definisi harga mutlak yang ini. Ya, coba dari ini ya. Nih, kalau dia harga mutlak X kurang 7, tentu ini akan sama dengan, ya, ini akan sama dengan X kurang 7 untuk X kurang 7 besar sama dengan 0 atau untuk X lebih besar sama dengan 7 atau min X kurang 7 untuk X kurang 7 lebih kecil dari 0 atau untuk X lebih kecil dari 7. Nah, andai kalau ini langsung saya kalikan ke dalam, berarti ini kan min X tambah 7 ya. Tetapkan syaratnya adalah ini, X lebih kecil dari 7. Oke, itu untuk harga mutlak X kurang 7. Nah, kemudian untuk harga mutlak X kurang 2 ya. Ini kita ingatkan lagi definisinya ya. Berarti ini akan sama dengan ya. Akan sama dengan X kurang 2 untuk X kurang 2 lebih besar sama dengan 0 atau untuk X lebih besar sama dengan 2. Begitu kan? Nah, atau ini adalah min X kurang 2 untuk
X kurang 2 lebih kecil dari 0 atau untuk X lebih kecil dari 2. Nah, kalau ini saya kalikan ke dalam, negatifnya berarti min X plus 2 sama ini tetap dia persyaratannya, yaitu untuk X lebih kecil dari 2. Nah, kalau itu sudah kita ingat, maka coba supaya nanti lebih mudah kalian pahami, ini saya gambarkan garis bilangan coba di sini. Tadi bahwa pembuat nolnya ya, di 2 kemudian 7. Nah, jadi interval yang kita pakai itu nanti adalah yang ini ke sini, kemudian di antara 2 sampai 7, kemudian lebih besar dari 7. Tinggal kita lihat saja definisi yang sudah kita buat di atas. Nah, yang pertama untuk X lebih kecil dari 2. Untuk X lebih kecil dari 2, maka yang ini ya, nilai dari harga mutlak X kurang 2 adalah yang ini. Berarti min X plus 2 ya. Sedangkan untuk X lebih kecil dari 2, yang untuk harga mutlak X kurang 7 itu di dalam interval ini. Lebih kecil 7 ya. Kan masih kecil dari 7, kecil dari 2, artinya untuk X lebih kecil dari 2 ini dia yang 7-nya di sini. Berarti yang ini kita pakai X-nya. Sehingga yang ini berarti akan kita ganti menjadi min X tambah 7. Begitu kan? Dikurangi dengan, saya buat dulu kurung, ini untuk X lebih kecil dari 2, yang ini berarti fungsi yang kita pakai yang ini. Maka ini adalah min X plus 2. Akan sama dengan 3. Maka kalau kita selesaikan ini adalah min X plus 7. Oke, ini adalah plus X dikurangi 2 sama dengan 3. Nah, dari sini kita dapat 5 ya, karena yang ini kan dengan ini 0 ya. Berarti 5 sama dengan 3. Artinya ini apa? Artinya tidak ada nilai X yang memenuhi. Nah, ini untuk yang pertama. Oke. Nah, kemudian kita ambil yang kedua. Ya. Kita ambil yang kedua. Yang kedua itu adalah interval yang ini. Berarti intervalnya 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 7. Oke. Nah, ini kan kalau kita membaca ini dari sini kan ini artinya adalah X lebih besar dari 2. X lebih besar dari 2, X lebih kecil dari 7. Nah, untuk X lebih kecil dari 7, fungsinya kan tetap ini masih. Berarti ini akan min X plus 7. Sedangkan untuk X lebih besar dari 2, lebih besar sama dengan 2, maka yang ini tadi ya, fungsi yang kita pakai adalah X kurang 2, yang ini. Oke, X kurang 2. Nah, ini akan sama dengan 3. Begitu kan? Oke, kalau ini kita lanjutkan, min X plus 7 kurang X ya, ditambahkan dengan 2 sama dengan 3. Nah, di sini kita akan mendapatkan apa? Ini min X, ini min X, berarti min 2X plus 7 tambah 2, 9 sama dengan 3. Sehingga min 2X sama dengan 3 kurang 9, berarti minus 6. Maka X-nya sama dengan minus 6 bagi minus 2, 3. Apakah ini memenuhi? Lihat intervalnya kan, interval X-nya adalah dari 2 sampai 7. X-nya pakai sama dengan 2 ya. Nah, apakah
3 di dalam intervalnya? Iya, jadi 3 ini adalah memenuhi. Oke, nah yang terakhir adalah untuk X lebih besar sama dengan 7. Nah, kita lihat untuk X lebih besar sama dengan 7 yang ini, berarti fungsi yang kita pakai adalah X kurang 7. Berarti X kurang 7, oke, kurang, ini saya buat kurung, kurang. Nah, untuk X lebih besar dan sama dengan 7, yang ini X lebih besar sama dengan 2. Berarti masih ada di sini ya. Jadi fungsi yang kita pakai ini kan. Begitu kan? Nah, berarti fungsinya adalah X kurang 2 sama dengan 3. Maka kalau ini kita buka kurung, X kurang 7 kurang X tambah 2 sama dengan 3. Nah, ini habis atau 0, ya kan? Berarti di sini kita akan mendapatkan minus 5, karena minus 7 tambah 2 ya, sama dengan 3. Artinya ini apa? Artinya adalah tidak ada nilai X yang memenuhi. Sehingga kalau dari sini tidak ada nilai X yang memenuhi, maka nilai X yang memenuhi hanyalah sama dengan 3. Oke, maka jawabannya adalah C. Nah, seperti itu saja yang bisa kita bahas untuk saat ini. Semoga bermanfaat dan bisa memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih.